langsung aja nih aku mau nanya nih secara garis besar kalau farmasi itu seperti apa sih Kak jurusannya, apalagi khususnya yang di UGM gitu. Oke, kalau farmasi sendiri itu salah satu jurusan ya teman-teman yang Hmm. selain pendidikan dokter kayak jurusan kesehatan, selain pendidikan Hmm. dokter, pendidikan dokter gigi, keperawatan yang mana memiliki fokus terkait obat-obatan. Di sini tuh kami Hmm. belajar mengenai bagaimana menemukan sebuah obat, kemudian bagaimana memproduksi suatu obat, kemudian mendistribusikan obat, hingga obat itu tuh bisa sampai ke tangan pasien, kayak gitu. Dan memiliki efek serta manfaat yang diinginkan, kayak gitu sih, Kak. Oke, secara garis besarnya pasti nggak jauh-jauh sama kimia nggak sih Kak? Oh iya, benar-benar. Oh, oke. Nah, terus Kak, apa sih dulu yang jadi alasan sampai akhirnya milih ke farmasi di UGM aja deh dan keterima gitu di sini? Sebenarnya waktu dulu ketika SMA tuh ya kayak biasa lah anak-anak SMA kan masih bingung ya Kak kalau Hmm? mau daftar jurusan tuh apa. Terus coba kan cari-cari kira-kira jurusan apa sih sebenarnya yang cocok buat aku kayak gitu. Awalnya tuh aku nggak pernah kepikiran buat masuk farmasi Kak aslinya. Kayak awal-awal tuh Hmm. pengennya masuk teknik gitu kan. Tapi terus ternyata kok waktu SNMPTN tuh nggak keterima ke teknik kan. Terus akhirnya aku ke SBM tuh beralih ke farmasi. Nah, kenapa sih aku akhirnya pilih farmasi? Karena Hmm? lihat ketika SMA itu aku suka kimia. Pertama itu, suka kimia. Jadi pandangannya waktu itu ketika SMA, oh aku suka kimia nih. Berarti kalau masuk farmasi cocok kayak gitu. Selain Oke. itu juga apa ya, kakakku tuh juga farmasi. Jadi kayak udah ada gambaran juga tentang farmasi. Kayak gitu sih, Kak. Oke. Jadi penting juga ya untuk tahu apa sih yang kita suka gitu ya. Pelajaran apa yang kita suka dan jurusan apa yang cocok gitu sama kesukaan kita. Benar. Oke. Nah Kak, Will, kalau sejauh ini gitu ya, mata kuliahnya di farmasi UGM tuh ada apa aja sih Kak? Atau enggak mata kuliah yang khas banget gitu ya, farmasi UGM tuh apa? Oke, kalau terkait mata kuliah ya, mata kuliah yang khas ketika teman-teman nanti misal nih masuk ke jurusan farmasi, ketika semester-semester awal, itu mata kuliah yang paling khas bagi maba itu Hmm? biasanya mata kuliah kimia organik. Karena itu apa ya, suatu hal yang mengagetkan sih sebenarnya kalau buat maba-maba. Tiba-tiba tuh kita kayak belajar tentang struktur-struktur kimia, yang dulu SMA itu belum diajarin gitu loh. Di sini tuh belajar Oke. lebih detail terkait struktur-struktur gitu. Tapi Hmm. seru banget sih. Itu sih Kak mungkin. Kalau mata kuliah yang lain kayak seperti kimia di farmasi ada ya mata kuliah namanya kimia farmasi besar. Itu hampir mirip-mirip kayak kimia di SMA tapi lebih fokus ke obat-obatan. Tapi belum sampai ke arah analisis obat sih. Masih kayak Oh, dasar-dasarnya di farmasi kayak gitu sih. oke. Dan pastinya kuliahnya tuh nggak jauh-jauh dari yang namanya praktikum. Bener nggak Kak? Bener banget, bener banget. Boleh diceritain Kak praktikumnya tuh gimana aja sih biasanya atau ngapain aja sih gitu di farmasi praktikumnya? Oke, kalau praktikum ini bener banget ciri khas anak saintek ya. Apalagi anak Ya. farmasi itu nggak jauh beda, nggak jauh-jauh dari praktikum. Apa ya kehidupannya Nah, itu tentang praktikum, laprak kayak gitu kan Kak. Nah kalau ketika semester awal itu ada 3 mata kuliah, yang mana itu ada hmm? praktikumnya. Salah satunya itu ada praktikum anatomi fisiologi manusia. Jadi kayak Hmm? belajar tentang anatomi manusia gitu ke teman-teman FK Fakultas Kedokteran kayak Hmm. gitu. Kemudian ada mata kuliah kimia farmasi dasar yang aku sebutkan tadi itu juga ada praktikumnya kayak gitu sih ya. Ya Oh, kita praktikum itu lama tapi bakal seru banget sih kalau menurut aku. oke. Jadi pastinya banyak praktikumnya gitu, meskipun lama tapi seru banget gitu ya. Pasti nggak jauh juga nih yang namanya laporan praktikum, betul nggak? Betul, betul banget, Betul. betul, betul ya. Oke. Seperti apa sih Kak biasanya tugas-tugasnya atau laporan praktikumnya gitu? Kalau laporan praktikum itu biasanya tergantung dari mata kuliahnya. Ada mata kuliah yang mana mewajibkan laporan praktikumnya itu individu. Ada juga yang mewajibkan berkelompok, kayak gitu kan Kak. Terus ada Hmm. juga yang laporan praktikumnya itu tulis tangan, kayak apa ya, manual gitulah. Konvensional Hmm? ya, konvensional.
tulis tangan di buku besar yang sudah sesuai ketentuan, ada juga yang suruh ketik kayak gitu. Tapi itu nanti balik ke peraturan dari mata kuliahnya masing-masing. Oke. Nah, terus tadi kan udah dibahas nih ya tentang mata kuliah sama praktikum, terus tugas-tugasnya juga kurang lebih. Nah, untuk teman-teman yang mungkin misalnya lagi nonton dan punya pertanyaan nih tentang formasi di UGM, boleh banget tinggal komen aja atau enggak lebih baik masuk ke question box aja, biar nanti pertanyaannya tuh kebaca gitu ya, karena kalau di komentar nanti malah ke kelelep gitu ya. Nah, terus ini ada nih pertanyaan dari Amanda underscore Taps. Katanya mata kuliah favorit apakah gitu. Oke, kalau mata kuliah favorit ya, ini favorit semester berapa? Kalau di awal-awal dulu itu ketika aku masuk farmasi, jujur aku seneng mata kuliah kimia organik. Gak tahu kenapa, kayak apa ya, mungkin karena faktor dosennya ya, kayak dosennya itu membuat aku terinspirasi juga. Kayak, oh gini ya struktur kimia. Aku suka waktu itu semester 1. Nah, terus kalau semakin ke sini kan ada mata kuliah baru ya yang lebih concern ke arah farmasi. Namanya ada mata kuliah farmakologi, kemudian ada mata kuliah farmakoterapi, yang mana itu kayak mempelajari tentang uh, pengaruh obat atau efek obat ketika diberikan kepada manusia kayak gitu. Serta mekanisme-mekanismenya. Nah, itu aku juga suka mata kuliah itu. Oke, nah kalau tadi mata kuliah favorit, kalau ini ada juga yang nanya, mana? Share Merlina katanya, materi yang paling susah apa? Materi yang paling susah apa ya? Kalau tanya yang paling susah tuh banyak, jadi kayak bingung gitu Kak menjawab susahnya apa. Tapi biasanya kalau misal ketemu mata kuliah yang susah, itu aku pribadi sih ya kayak apa ya, cari temen yang mereka itu bisa ngajari kita, ngajari kayak agar lebih paham tentang mata kuliah tersebut. Biasanya kan banyak ya ketika seangkatan itu ada salah satu atau beberapa orang lah yang fokus pinter dalam mata kuliah tersebut. Nah, kita coba belajar ke mereka gitu. Nanti insya Allah bisa paham. Saling bantu, sharing satu sama lain gitu ya, selama kuliah ini. Oke. Nah, terus ada konsentrasi nggak sih Kak di farmasi di UGM ini? Oh, ada. Kalau di farmasi UGM ini ada beberapa konsentrasi ya Kak. Yang paling utama itu ada 4 konsentrasi. Yang pertama itu kita nanti ketika semester atas bisa mempelajari tentang farmasi bahan alam. Itu kayak kita mempelajari tentang tumbuhan-tumbuhan yang mana terdapat kandungan-kandungan yang bisa dimanfaatkan untuk obat-obatan. Itu yang pertama. Kemudian konsentrasi yang kedua itu terkait farmasi industri. Jadi kalau teman-teman yang mungkin nanti tertarik untuk kerja di industri, baik itu industri obat-obatan atau industri kosmetik, bisa banget nanti ambil concern ke farmasi industri. Kemudian selanjutnya ada farmasi sains teknologi. Itu yang kayak kimia-kimiaan banget itu Kak, kayak penemuan-penemuan kimia, obat-obat baru kimia kayak gitu. Terus yang terakhir itu farmasi klinis. Kalau farmasi klinis ini ya terkait yang kita kerja di rumah sakit, kita bertemu dengan pasien, memberikan obat yang tepat, seperti itu Kak. Oke, nah itu bisa dipilih di semester berapa Kak? Kalau itu sekitar semester 7 Kak. Tapi untuk angkatan aku ini, yang kan ini kurikulum baru ya Kak, tidak ada peminatnya, tetapi nanti ngambil mata kuliah di USKS. Ya. Oke. Oke, halo. Oke, masih terhubung ya? Masih, siap. Masih, oke, sip. Nah, langsung nih ada pertanyaan dari Beauty Sparkle. Mata kuliah fisika masih ada nggak sih Mas di farmasi UGM? Katanya gitu. Siap. Kan orang-orang kadang berpikir ya kalau ketika masuk farmasi itu mata kuliahnya biasanya tentang kimia. Tapi sebenarnya ada mata kuliah lain. Ya salah satunya ini fisika. Tapi fisika kalau di farmasi itu namanya farmasi fisika. Jadi kayak nggak detail-detail kayak fisika SMA gitu yang bahas tentang gaya pegas kayak atau apalah, itu aku udah agak lupa ya. Tapi lebih ke apa ya? Gimana kita itu mendesain obat agar nanti di dalam tubuh itu bisa
Hmm, oke. Jadi tetap masih ada gitu ya, mata kuliah fisika meskipun di farmasi gitu. Nah, oke. Banyak banget ini komen yang masuk. Terima kasih teman-teman atas partisipasinya gitu ya. Nah, lanjut dulu ya. Kita sebelum kita ke membacakan komentar dari teman-teman gitu. Oke, Kak, masuk ada jalur masuk apa aja sih Kak di UGM gitu, dan dulu masuknya lewat jalur apa? Oke, siap. Kalau jalur masuk UGM ini setahu aku ya, ketika kita masuk kuliah kan ada jalur yang umum lah kayak biasanya. Itu yang pertama SNMPTN atau jalur undangan. Itu teman-teman nanti Hah? pakai rapikan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua jalur SBMPTN, seleksi Ya. bersama masuk perguruan tinggi negeri. Kemudian yang ketiga ada jalur ujian tulis. Kalau di UGM itu namanya UTUL UGM. Kalau mungkin di universitas lain namanya ujian mandiri gitu ya. Nah, di UGM namanya UTUL. Kemudian selain itu, setahu saya juga ada namanya jalur PBSD ya. Ketika teman-teman mungkin Nah, ada yang anak santri atau anak pondok yang pengen masuk universitas negeri itu ada jalurnya tersendiri. Namanya jalur PBSD. oke. Oke, terus itu informasi tentang penerimaan masuk, ya khususnya yang ujian mandiri UGM itu bisa diakses di mana sih Kak? Kalau ujian mandiri UGM bisa diakses di web UGM um.ugm.ac.id. Oke. Nah, kalau misalnya di situ ya, berarti linknya harus dikit sama teman-teman Camaba gitu ya. Pasti informasinya terpusat di sana, dan apa ya, kebijakan baru juga mungkin banget ada ya untuk setiap tahunnya. Nah, Kak, terus kalau misalnya farmasi itu setiap angkatannya nerima berapa orang sih, Kak? Oke, Biasanya. si UGM sendiri itu setiap tahun, setiap angkatan, karena kami kan fakultas ya, itu nerima sekitar 240-an orang. Itu satu fakultas. Jadi satu fakultas, satu program studi. Oke. 210 gitu ya. Dan pastinya peminatnya pasti banyak banget nggak sih? Iya, Sepertinya banyak. sepertinya banyak. Karena di sini juga ada juga nih teman-teman Camaba yang kayaknya minat banget buat masuk ke farmasi. Ada Zahratul Ulum katanya. Kak kasih tips dan trik biar bisa keterima farmasi UGM dong katanya. Terus ada lagi dari Big Mac katanya. Kak kasih tips biar semangat belajar lagi dong katanya. Kadang suntuk gitu ya. Boleh Kak kasih tips Kak, gimana caranya biar bisa masuk farmasi UGM gitu. Oke, siap. Apa ya, kalau ditanya tips and trick itu sebenarnya kita set goal aja sih kalau menurut aku. Set goal, get motivation. Kita punya goal, tujuan kita apa, kita cari motivasi untuk mencapai goal tersebut. Insya Allah ketika kita udah set goal secara jelas, kita pengennya apa, itu tercapai lah cita-cita kita. Kayak gitu. Jangan lupa juga kita untuk tetap berdoa kepada Allah ya, teman-teman. Iya, betul banget. Jadi set goal, terus cari motivasi, usaha dan doa gitu ya. Oke. Nah, kalau tadi untuk camaba gitu ya, kalau sekarang untuk para maba nih Kak, ada tips nggak? Apa sih yang harus dilakuin atau disiapin gitu di jurusan ini nantinya tuh harus kayak gimana sih maba gitu? Oke, siap. Oke, mungkin ini sekalian aku sharing-sharing ya pengalaman aku ketika maba dulu ya, Kak. Jadi ketika aku awal-awal masuk farmasi itu ya samalah seperti teman-teman maba yang lain. Kayak merasa salah jurusan, merasa wah aku nggak cocok banget nih masuk farmasi. Teman-temannya kok pinter-pinter semua ya. Kayak aku masih ketinggalan kayak gitu kan. Sempat sering banget lah kayak kepikiran-kepikiran kayak gitu. Sempat waktu itu mikir apa aku semester 3 nanti bakalan pindah jurusan aja ya, tapi aku coba apa ya, coba survive dulu, memahami lingkungannya. Insya Allah nanti ketika seiring berjalannya waktu itu bisa lah kita semakin merasa yakin kalau oh ini tuh emang jalan aku kayak gitu. Jadi menurut aku poinnya itu jalani dulu aja. Emang itu adalah sebagian dari proses ya, ketika kita merasa kurang cocok, ketika kita merasa nggak kuat, itu bagian dari proses perkuliahan kalau aku. Tapi seiring berjalannya waktu, kita nemukan teman-teman yang enak, teman-teman yang solid, yang kompak, kita bakalan merasa nyaman di jurusan tersebut. Itu sih. Nah, terus Kak, tadi tips untuk para maba gitu ya. Terus ini ada juga nih yang minta tips dari Dianjir.
Kak cara menjadi mahasiswa berprestasi di bidang akademik, tapi juga berorganisasi seperti Mas Kuyo ini gimana katanya? Waduh, waduh, ini kayaknya iya. Sebenarnya kurang tepat kalau saya yang menjawab ya, tapi saya coba jawab deh. Menurut aku ini kalau misalnya ketika kita kuliah ya, kuliah itu kan nggak hanya sebatas kita mencari nilai akademik, mendapatkan IPK bagus, tapi penting juga ketika kita membangun relasi kepada teman-teman sekitar. Bagaimana cara mendapatkan relasi tersebut? Kita join organisasi-organisasi. Kan banyak nih organisasi-organisasi di kampus. Kita pilih aja mana yang sesuai sama minat dan bakat teman-teman. Terus ketika teman-teman udah join organisasi, teman-teman harus bisa pandai membagi waktu antara organisasi tersebut dengan akademik. Jadi tanpa melupakan akademik, tapi masih bisa ikut organisasi. Oke, jadi selama kuliah ini nggak hanya kuliah aja gitu, tapi banyak banget kesempatan-kesempatan untuk membangun relasi sama produktif gitu ya, jadi mahasiswa yang produktif lewat organisasi gitu yang bisa diikutin sama mahasiswa. Jadi bisa dimanfaatkan ya waktu selama jadi mahasiswa satunya ya. Oke. Nah, terus kita beralih lagi nih ke pertanyaan yang banyak juga ditanyain sama teman-teman. Prospek kerja sama alumni itu biasanya kerja di mana? Oke, siap. Ini unik ya teman-teman, pertanyaan prospek kerja. Kadang ini banyak mindset-mindset teman-teman di luar sana yang mungkin belum terlalu tahu tentang farmasi. Farmasi itu apa sih kerjanya? Nanti cuma jaga apotek ya. Nah, itu menurut aku mindset yang kurang tepat dan perlu kita benahi bersama-sama. Kalau farmasi sendiri sebenarnya banyak prospek kerjanya, tergantung minat dari teman-teman. Misal nih, teman-teman sepertinya cocok menjadi akademisi. Nah, teman-teman kan bisa nih lanjut menjadi dosen, S2, S3 dosen. Kalau teman-teman minat untuk berwirausaha, cocok banget untuk mendirikan apotek nih. Diriin apotek, terus teman-teman buat apotek, kayak gitu kan. Teman-teman suka meneliti, bisa banget jadi peneliti tentang penemuan-penemuan obat. Nah, kalau misal teman-teman juga pengen kerja di industri, banyak juga kan industri-industri farmasi, yang BUMN ataupun enggak itu banyak banget kan. Itu juga bisa jadi salah satu pilihan teman-teman. Selain itu teman-teman juga bisa masuk ke industri kosmetik atau industri makanan. Kayak gitu sih garis besar. Oke, jadi ternyata prospek kerjanya tuh luas banget ya dari farmasi ini ya. Oke, dan menyesuaikan sama passion kita yang kita ekspor selama kuliah. Terus, oke, kita ke pertanyaan dari teman-teman dulu nih. Ada yang nanya lagi tentang praktikum dari Afsana. Kak, praktikumnya pegang mencit enggak? Terus katanya, kata Amanda _taps, praktikum yang paling seru apa? Oke, saya jawab yang praktikum pegang mencit dulu ya. Jadi kan kalau seperti yang aku sampaikan tadi, ketika semester awal kita ada 3 mata kuliah praktikum. Itu praktikumnya belum pegang mencit. Tapi ketika teman-teman masuk ke semester 4 dan semester 5 yang saat ini aku jalani ini, teman-teman udah mulai praktikum pegang mencit. Namanya kalau di farmasi UGM itu farmakologi eksperimental. Nah, di situ teman-teman pakai hewan uji. Misal nih mencit terus dikasih diinjeksikan obat, atau teman-teman juga bisa pakai hewan uji yang lain, misal marmut atau bahkan kelinci kayak gitu. Jadi banyaklah praktikum-praktikum yang nanti pakai mencit. Terus ada juga praktikum biofarmasetika, itu juga pakai mencit. Terus kalau praktikum yang paling seru, ini kalau praktikum paling seru itu ya selain yang pakai mencit tadi ya, farmakologi eksperimental, ada juga praktikum yang seru, namanya praktikum farmasetika. Nah, di sini tuh kami belajar bagaimana cara membuat obat, tapi dengan cara yang tradisional. Misal kayak masih pakai apa sih ini? Mortir kayak gitu. Nah, di situ tuh yang uniknya kalau di farmasi UGM tuh praktikumnya kayak di timer gitu, kayak kalian disuruh buat berapa sediaan dalam waktu berapa menit. Nanti kayak misal udah waktunya habis, kayak dipanggil, ayo atas nama ini segera kumpulkan sediaannya, segera kumpulkan obatnya. Nah, itu kan bikin adrenalin meningkat ya, tapi itu berkesan banget buat aku. Itu sih. Oke, pasti jadi deg-degan gitu ya, lebih deg-degan gitu ya karena di timer gitu ya. Ya, panik langsung nggak bisa.
Oke. Nah, terus untuk teman-teman nih yang nonton, kalau misalnya ada pertanyaan lagi boleh banget. Terus aku mau ngasih pertanyaan terakhir nih dari aku tentang rencana dan harapan setelah lulus nih Kak. Boleh di-share? Oke, siap. Mungkin ini teman-teman bantu mengaminkan ya. Ini kan ada harapan aku nih. Barangkali teman-teman Ya. juga bisa apa ya, memiliki harapan yang sama. Kalau harapan aku sendiri nih, ketika aku nanti lulus dari S1 Farmasi, kemudian aku nanti bakal insya Allah lanjut program profesi. Kan di UGM Hmm. juga ada untuk dapat gelar APT, itu yang pertama. Hmm. Nah, terus selanjutnya nih, kalau misal aku bisa dapat beasiswa kuliah ke luar negeri, aku pengen lanjut kuliah ke luar negeri. Mungkin di Oke. Europe, Jepang, tapi belum tahu. Tapi semoga aja ya teman-teman bisa dapat beasiswa. Tuh. Hmm. Ketika itu beasiswa, aku ambil studi lanjut, terus pengennya sih ya, pengennya aku kembali ke UGM, terus bisa jadi dosen di UGM, kayak gitu sih Kak. Oke, amin, amin. Semoga terwujud dan dimudahkan ya jalannya ya. Amin. Oke, Kak Koil. Terus, oh ya, tadi ngomong-ngomong tentang profesi, aku jadi kepikiran gitu ya. Kalau program profesi itu wajibkah gitu? Jadi otomatis kalau misalnya anak farmasi setelah lulus harus banget nih ikut profesi gitu atau gimana? Oke, kalau program profesi sendiri sebenarnya nggak wajib, tapi kembali ke pribadi masing-masing. Apakah nanti setelah lulus pengen ambil profesi atau langsung kerja, ya gitu. Kalau Hmm. misal teman-teman dari lulus S1 langsung kerja, berarti kan teman-teman dari S-FAM itu juga bisa. Kakak tingkat aku Hmm. juga ada yang S1 langsung kerja itu juga bisa dapat kerja langsung. Jadi kembali ke pribadi teman-teman masing-masing, apakah pengen ambil profesi atau enggak. Bisa juga misal teman-teman habis lulus S1 nih, terus ambil kerja dulu beberapa tahun, mungkin pengen mengumpulkan modal ya atau apa, terus balik lagi buat ambil profesi juga bisa. Oke. Jadi nggak harus selalu dan boleh ada gap year juga nggak apa-apa gitu ternyata ya. Dan terus apa sih misalnya bedanya gitu atau enggak kenapa mau atau enggak kelebihan gitu ya kalau ngambil profesi itu apa gitu? Oke, siap. Ini aku coba menjawab ya, karena aku juga belum merasakan profesi. Menurut aku, Iya, iya. setahu aku sampai sekarang, kalau profesi itu kita lebih ke kerja, apa ya, latihan praktiknya. Kalau ketika S1 kan kita belajar secara teori ya, dalam artian ketika kita belajar teori ini tuh seperti apa, obat ini seperti apa. Nah, ketika kita ambil profesi, kita tuh terjun langsung ke minat kita. Misal nih, Hmm. seperti yang aku sebutkan sebelumnya, ketika teman-teman minat masuk industri, berarti profesinya namanya ada praktek kerja itu teman-teman bisa ke industri. Gitu. Ketika teman-teman Hmm. ambil klinis, berarti teman-teman profesinya nanti praktek kerjanya di rumah sakit. Sehingga teman-teman bisa mengimplementasikan ilmu-ilmu yang teman-teman dapat di ranah S1 kayak gitu sih Kak. Oke, jadi pastinya yang profesi ini nantinya bakal lebih banyak praktik gitu ya. Betul. Oke, nah terus oh ya, waktu itu Kak Kowil ini masuknya lewat jalur apa Kak? Oke, ya tadi lupa lupa bilang ya. Kalau aku dulu masuknya itu jalur SBMPTN, yang Oke, jalur pejuang SBM ya. iya. Oke, tapi ini mungkin barangkali Kak Kowil tahu gitu ya. Ada pertanyaan dari Putri Nur Khalifah 08 katanya nilai rata-rata rapot di SNMPTN mungkin kalau misalnya kurang tahu juga mungkin boleh di-share tentang pengalaman SBM-nya gitu Kak. Oke, oke. Kalau mungkin terkait nilai rapot ya, kalau nilai rapot itu menurut pemahaman aku itu rata-ratanya beda-beda antara tiap sekolah karena Hmm, kan tiap sekolah memiliki indeks indeks beda-beda ya. Itu balik ya, lagi ke sekolah teman-teman berasal. Jadi menurut aku lebih cocok ketika teman-teman coba lihat cutting teman-teman atau kakak kalau SMA apa ya kakak kelas ya kakak kelas teman-teman tuh ada nggak yang masuk farmasi UGM mungkin kayak gitu kan. Oh ternyata ada nih satu orang. Coba lihat rata-ratanya berapa. Nanti dibandingin ke nilai rapot teman-teman. Kira-kira pas atau bahkan lebih berarti cocok. Kalau dulu aku SBM itu belum ada nilai ya, maksudnya SBM-nya itu kan kalau sekarang kan SBM kita dapat nilai, kita daftar gitu ya. Kalau dulu kan kita ujian, langsung nggak ngerti lah hasilnya kayak gimana, langsung pengumuman.
Jadi ya waktu itu deg juga lolos atau enggak. Oke. Oke, Kak. Karena pertanyaan sudah semuanya sudah terjawab gitu ya, pertanyaan terkait farmasi di UGM ini. Nah, mungkin sebelum kita mengakhiri live, ada closing statement dari Kak Kowi untuk teman-teman. Boleh, Kak, silakan. Oke. Ini mungkin closing statement dari aku ya. Jadi menurut aku ketika teman-teman sudah memiliki sebuah cita-cita, sebuah harapan, jangan ragu untuk menggapai cita-cita tersebut. Insya Allah teman-teman kita sudah melakukan usaha dengan sebaik mungkin, teman-teman sudah berusaha, cita-cita tersebut akan tercapai. Kayak gitu sih teman-teman. Pokoknya jangan takut, jangan ragu, usaha maksimal. Itu dari aku. Mungkin teman-teman kalau mau tanya-tanya lebih detail karena ini kan juga waktunya terbatas ya, bisa cek ke Instagram aku gitu ya. Oke. Oke. Jadi untuk teman-teman tadi ya, untuk konsep Mas punya pertanyaan nih tentang farmasi UGM seperti apa, atau mau minta motivasi nih sama Kak Koyol gitu ya, boleh banget DM-nya ke Kak Koyol, nanti username IG-nya akan kita sertakan gitu di IGTV, karena live ini akan di-share. Oke, Kak Koyol, sekali lagi makasih banyak udah mau sharing sama kita tentang farmasi UGM. Banyak banget nih informasi yang kita dapat dan super seru banget live hari ini bersama Kak Will dan teman-temannya yang aktif banget gitu ya, berpartisipasi, dan teman-teman Camaba juga yang nonton juga. Terima kasih, sukses terus Kak Will dan teman-teman yang nonton. Sehat selalu, lancar kuliahnya ya. Terima kasih. Terima kasih Kak. Oke. Teman-teman,